Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Ikadek Rama Surya Permana dengan NIM 0572149993 dengan Prodi Sistem Informasi dengan UPBJJ UT Denpasar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 di mata kuliah struktur data. Berikut adalah penjelasannya. Di dalam tugas 2 ini yang sudah diberikan oleh tutor mengenai mata kuliah struktur data, di mana di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah membuat sebuah program yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out. Kemudian yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data QE dengan metode FIFO, first in first out. Kemudian yang nomor 3 itu buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan quicksort. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Yang pertama itu program soal yang nomor 1. Baik, di sini sudah saya buatkan ya source code-nya. Oke, di mana di sini pertama itu saya membuatkan nama filenya yaitu stacklifo.java. Ya, yang pertama yang saya buat itu adalah mengimport library dengan library yang bernama stack. Oke, kemudian saya buatkan kelasnya, kemudian saya buatkan public main-nya. Nah, di sini yang pertama adalah saya membuat objek stack terlebih dahulu, kemudian saya mendeklarasikan dengan menyiapkan 8 data dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya membuat sebuah kondisi yaitu perulangan dengan menggunakan perulangan for. Ya, dimana di dalam perulangan ini nanti akan diproses bagaimana cara menambahkan data ke atas stack, kemudian menampilkan data yang di-push ya menggunakan sistem out_println. Kemudian di sini menampilkan isi stack sebelum di-pop. Ya, di sini saya menggunakan sistem out_println untuk menampilkannya. Kemudian di sini cara untuk menghapus data paling atas stack ya, dengan menggunakan data integer, yaitu di sini ada pop1 ya. Saya buatkan di sini variabelnya. Kemudian menampilkan data yang di pop, kemudian menghapus data paling atas lagi ya. Kemudian saya menampilkan data yang di pop itu menggunakan sistem out_println. Kemudian yang terakhir itu menampilkan isi stack setelah pop menggunakan juga sistem out_println. Ya, di sini saya buatkan deskripsinya atau menampilkan berupa teks. Kemudian yang terakhir ini memanggil stack atau variabel stacknya. Tuh, langsung saja saya coba di sini. Baik, ini dia hasil dari stacklifo.java, program yang sudah saya buat. Ini hasilnya yang sudah terlihat di bagian terminal Visual Studio Code. Oke. Kemudian yang nomor 2 itu adalah buat program Java mengimplementasikan struktur data QU dengan metode FIFO, first in first out. Oke. Ini filenya sudah saya buat. Seperti biasa itu saya buatkan mengimport dulu library-nya. Ini 2 library yang saya pakai, yaitu library linked list sama library
queue. Nah, jika sudah mengimport library tersebut, kemudian saya buatkan kelasnya, kemudian saya buatkan public main-nya, ya. Di sini saya buatkan objek queue-nya. Kemudian di sini saya membuatkan deklarasinya. Oke, kemudian saya menampilkan proses queue. Kemudian di sini saya buatkan perulangannya. Ya. Di mana di sini menambahkan data ke belakang, kemudian menampilkan data yang ada di enqueue. Kemudian di sini saya buatkan untuk menampilkan isi queue-nya sebelum di queue. Tuh. Kemudian menghapus data paling depan queue, kemudian menampilkan data yang di queue. Ya, ini codingannya. Kemudian untuk menghapus data paling depan lagi, kemudian menampilkan data yang di queue dengan menggunakan sistem outPrintln. Kemudian di sini menampilkan isi queue setelah DQ. Nah, menggunakan sistem outPrintln dan juga memanggil variabelnya. Variabelnya itu adalah queue yang sudah saya buat tadi. Oke. Langsung saja saya coba untuk menjalankan programnya. Oke, sudah muncul hasilnya yang di terminal. Ini dia hasilnya, proses enqueue, kemudian isi queue sebelum di DQ, ini dia. Kemudian proses DQ, ya, data yang di DQ 11 itu data yang di DQ 22. Kemudian isi queue sesudah di DQ 33, 44, 55, 66, 77, 88. Oke, itu yang program nomor 2. Kemudian ada program yang ketiga, itu adalah quick sort program Java. Oke, kita kembali lagi ke soal. Pola program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quick sort. Ya. Oke. Langsung saja ke programnya. Di sini yang pertama saya mengimport dulu library arrays. Kemudian saya buatkan kelasnya quick sort program. Di sini saya buatkan static quick sortnya, ya. Kemudian di sini saya menentukan posisi pivotnya. Ya, di sini ada percabangan, yaitu percabangan if yang saya pakai, di mana low itu lebih besar, low itu lebih kecil dari high. Ya, mari di sini menentukan posisi pivot integer p partition dalam kurung r low high, mengurutkan bagian kiri pivot, ini codingannya, menggunakan bagian kanan pivot. Oke, di sini saya buatkan static integer partitionnya. Nah, di sini mengambil data terakhir sebagai pivot. Nah, integer variabelnya pivot, kemudian penanda indeks elemen kecil, integer i low kurang atau min 1. Perulangan perbandingan membandingkan data dengan pivot. Ya, di sini saya sudah menggunakan perulangan for. Ya, jika data lebih kecil dari pivot, nah ini codingannya if r variabel j kurang dari pivot. Nah, geser indeks, menukar posisi data. Nah, ini dia codingannya. Kemudian untuk menampilkan pivot ke posisi yang benar, nah, ini dia, mengambilkan posisi pivot, dibalik lagi atau mengembalikannya dengan menggunakan return. Nah, kemudian public static void main. Nah, menyiapkan 8 data integer. Ini saya menggunakan variabel integer dengan variabel data. Ini datanya. Kemudian sistem outPrintln. Data sebelum diurutkan itu ditampilkan nanti menggunakan sistem outPrintln dan mengambilnya dari tipe data.
Nah, ini dia tipe data. Maaf, maksudnya adalah variabel data. Ya, di variabel data dipanggil lagi di dalam sistem outprintline. Kemudian kita menggunakan fungsi dari quicksort. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menampilkan data yang sesudah diurutkan dengan menggunakan sistem outprintline. Di sini juga saya memanggil lagi variabel data yang sudah dideklarasikan tadi. Nih. Oke, juga sudah, langsung saja saya run programnya. Oke, sudah muncul ya di bagian terminal. Data sebelum diurutkan yaitu 45, 12, 89, 34, 23, 67, 10, 90. Kemudian data yang sesudah diurutkan, nah dari kecil sampai ke besar, 10, 12, 23, 34, 45, 67, 89, 90. Nah, itu dia. Kemudian tadi itu adalah ya stack LIFO Java. Ya, yang pertama stack LIFO Java itu adalah konsep LIFO atau last in first out, yang dimana data yang terakhir itu masuk ke dalam stack akan menjadi data pertama yang keluar. Itu maksudnya data LIFO. Ya. Kemudian untuk queue FIFO Java itu adalah berarti data yang pertama masuk ke queue akan menjadi data pertama yang keluar. Oke. Kemudian untuk yang sort program itu adalah quicksort yang bekerja memilih satu data sebagai pivot, kemudian membagi data menjadi dua bagian, yaitu data yang lebih kecil, ya yang tadi ini data yang lebih kecil, kemudian data yang lebih besar dari pivot yang diletakkan di kanan. Ya, ini dia di kanan. Oke, itu tadi penjelasannya dari 3 soal yang pada tugas kedua di mata kuliah struktur data. Itu tadi ya 3 soal yang sudah saya jelaskan, program yang sudah saya buat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan saya ketika saya menjelaskan, jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.